Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, kami kelompok 6 kelas C. Teman-teman, dalam video berikut ini, materi kami tentang ciri-ciri liturgi dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ciri-ciri liturgi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penggenapan Kristus dalam liturgi Perjanjian Lama bukan berarti unsur liturgi Perjanjian Baru berbeda dari liturgi Perjanjian Lama. Dari Riemer menjelaskan bahwa penggenapan itu bukan pemisahan mutlak dari liturgi ibadah Yahudi. Penggenapan bisa kita lihat bahwa adanya garis perkembangan liturgi lama ke baru. Di dalam liturgi Perjanjian Lama, unsur-unsurnya masih dipertahankan dan juga digunakan dalam liturgi Perjanjian Baru. Tetapi liturgi Perjanjian Baru unsur-unsurnya ada yang baru. Di dalam Alkitab tidak menceritakan atau memberikan gambaran utuh tentang ibadah-ibadah pertama. Ada unsur-unsur dalam liturgi. Yang pertama, pelayanan firman, unsur penting dalam ibadah Yahudi, dan juga mendapat tempat penting dalam liturgi jemaat mula-mula. Yang kedua, doa bersama. Yang ketiga, pengakuan iman. Yang keempat, nyanyian mazmur. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, ekaristik atau perjamuan kudus. Yang ketujuh, baptisan. Dan yang kedelapan, hari Minggu. Masuk pada bagian yang berikut, yaitu komponen-komponen apa saja yang berkembang pada liturgi Kristen pada masa gereja-gereja. Yang pertama, pada umumnya dapat dikatakan bahwa gereja purba ini mempertahankan liturgi gereja rasuli. Yang kedua, pada mulanya mereka mengadakan ibadah pada hari Minggu, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Namun, kemudian mereka menggabungkan kedua ibadah ini menjadi satu. Yang ketiga, agape. Agape ini sudah semakin menghilang dari kebaktian. Yang keempat, dalam pembacaan Alkitab ada perkembangan ke arah kanon Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Yang kelima, Ekaristi pada umumnya menunjukkan kepada pengucapan syukur atas roti dan anggur serta agape, dan pada akhirnya hanya dipakai untuk roti dan anggur saja, dan bahkan mereka hanya menyebutnya dengan perjamuan kudus. Dan yang terakhir, liturgi. Liturgi ini mengandung unsur-unsur di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nomor 3, pembelajaran bermakna atau hal baru apa yang Anda pelajari dari pengalaman sejarah perkembangan liturgi dihubungkan dengan konsep ibadah Kristen masa kini. Yang kami dapati adalah adanya penggenapan bukan untuk menjadikan pemisahan, tetapi penggenapan bisa kita lihat adanya garis perkembangan liturgi dari yang lama ke yang baru. Di dalam liturgi Perjanjian Lama, unsur-unsurnya masih dipertahankan dan juga digunakan dalam liturgi Perjanjian Baru. Liturgi dihubungkan dengan ibadah Kristen masa kini. Kalau dalam masa Perjanjian Lama sudah ada ibadah namun dilakukan oleh bapak-bapak patriark saja, sedangkan dalam Perjanjian Baru ibadah pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan dan mereka menetap di tanah Kanaan dan membangun kembali bait Allah, sehingga mereka beribadahnya itu di sinagoge. Hal baru yang didapat adalah kami dapat mengetahui bahwa pada zaman Perjanjian Lama ibadah masih dilakukan secara pribadi, dan sampai zaman Kisah Para Rasul mereka sudah beribadah dalam bentuk jemaat, tetapi belum ada liturgi yang baku. Oke teman-teman, sekian video presentasi dari kami kelompok 6. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.